Baik, presentasi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Islam dan masalah harta dan jabatan. Next. Next. Pembahasan yang kita paparkan ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian harta, yang kedua ada pengertian jabatan, yang ketiga ada harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah, yang keempat ada kewajiban mencari harta, yang kelima sikap terhadap harta dan jabatan, serta yang terakhir ada pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Next. Satu, pengertian harta. Next. Harta atau ma menurut Wahbah Suhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya baik itu berupa zat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal atau adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Sedangkan dalam Al-Quran, harta adalah perluasan hidup. Pada Al-Quran surat Al-Kahf ayat 46 dan surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta, kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak-hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya seperti amal. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemampuan bersama. Pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya mendapatkan imbalan yang wajar. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat. Karena pemilikan manfaat berhubungan serta dengan hartanya, maka milik boleh untuk memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, menghibahkan, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada pengertian jabatan. Next. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu, atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Korun, dan sebagainya. Dalam surat Halakah, dalam surat Allah, dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya, atau yang selama yang selama sewaktu di dunia yang miliki. Next. Presentasi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya maka Al-Quran dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan atau fitnah. Seperti firman Allah pada surat At-Takabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalakum wa aulakum fitnatu wa indahu ajrun azim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan di sisi Allah lah pahala yang besar. Next.
Sehubungan dengan hal itu, maka harta dan jabatan adalah karunia Allah yang sangat baik buat manusia. Tetapi manakala tidak dapat dijaga dan dipelihara dengan baik, maka ia akan menjadi fitnah dan bencana. Harta dan jabatan yang halal serta digunakan dengan baik akan membawa manfaat dan barokah. Sedangkan harta dan jabatan yang disalahgunakan atau diperoleh dengan tidak halal akan menjadi fitnah bahkan musibah. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Next, yang keempat yaitu kewajiban mencari harta. Next, tidak dapat diingkari bahwa harta sangat berguna buat manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, biaya pengobatan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti untuk bisa kita berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini antara lain dipahami dari firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan terdapat pula pada firman Allah pada surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kematian duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu materi kelima, sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat, kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan, dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan keahliannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian, oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim atau bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan ayat 55, serta surat Al-Ahzab ayat 72. Bunyi dari surat Yusuf ayat bunyi surat Al-Ahzab ayat 72 yaitu Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah.
Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Munafikun ayat 10. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى الأجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Begitu juga dengan jabatan, harus digunakan secara baik dan penuh amanah. Sebab di akhirat kelak, jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan ayat 34, yang berbunyi, "Wa kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura." Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kemudian pada Quran surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula." Yang artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu, harta dan jabatan merupakan dua hal yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, juga saling berhubungan satu sama lain. Harta dapat membuat orang punya jabatan, sebaliknya jabatan kadang-kadang dikejar orang untuk memperoleh harta. Sebagai din Allah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, sudah barang tentu Islam memiliki perhatian yang sangat serius dan mempunyai tata aturan yang jelas mengenai harta dan jabatan. Harta dan jabatan dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan, tetapi dapat pula membuat seseorang menjadi hina, tergantung bagaimana manusia itu memandang dan menyikapinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.